Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Haleluya. Ya, bulan ini Agustus tema kita adalah worship Him atau memuliakan Tuhan. Baiklah kita dalam hidup ini memperhatikan apakah kita setiap hari bisa memuliakan nama Tuhan. Ya pasti dan harus setiap saat kita memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kurang kedengaran ya. Shalom. Boleh lebih semangat. Shalom. Puji nama Tuhan. Setiap kita ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Setiap kita ada di dalam berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan kita tinggi. Puji nama Tuhan. Ada yang datang dengan permasalahan Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Puji Tuhan. Boleh berikan salam kanan kiri Bapak Ibu. Katakan, masalah itu biasa. Masalah itu biasa. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Kita mau mengingat segala yang baik, kasih karunia Allah yang begitu besar kepada setiap kita. Amin. Mari datang ke hadirat Tuhan. Tundukkan kepala bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali di tempat ini, di rumah Tuhan. Kami rindu membesarkan nama-Mu, kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyenangkan Tuhan melalui setiap pujian dan sembah kami. Mari Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar, Engkau ada, Engkau datang, hadir di tempat ini Bapa, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap jiwa yang haus, lapar akan Tuhan, dipenuhi. Dan ketika kami datang, ketika kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang. Hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh diberkati, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami membesarkan nama-Mu. Kami juga teringat bagi saudara kami yang mungkin masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Kau sertai, sampaikan di tempat ini dengan penuh sukacita, sehingga bersorak-sorai memuji, memuliakan Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, kami serahkan setiap doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau berjoget bersama-sama. Siap? Sarangio, be Jesus, amin. Nyatakan Bapa, Bapa, hidupku hanya milikmu, hidupku hanya untukmu, ku mau selalu memujimu. Aku sungguh cinta Yesus, amin. Aku sungguh cinta Yesus.
dua orang kanan kiri boleh, depan belakang boleh. Kalau kita nyanyi nanti sarangeo seperti ini semuanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Gak ada yang berdiam diri, gak ada yang tepuk tangan, tapi sarangeo seperti ini semuanya. Kemudian sarangeo I love you. Wo aini I siteru. Bisa? Coba kita maju Bapak Ibu. Kita ulang dari awal sama-sama ya. Yesus. Yesus, hanya Kau dalam hidupku, hanya Kau dalam hatiku, Kau dalam jiwaku. Bapa, Bapa, hidupku hanya milik-Mu, hidupku hanya untuk-Mu. Ku mau selalu memuji-Mu. Semuanya seperti di tangannya. Aku sungguh cinta Yesus. Bergoyang Bapak Ibu. Aku sungguh cinta Yesus. Di dalam hidupku hanya Kau pujaanku. Siap-siap sarangeo. Sarangeo, I love you. Oh I see teru. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. Sekarang naik sepeda sambil olahraga. Naik sepeda sambil olahraga. Berlomba-lomba ke gunung kencana. Satu nama buatku terpesona. Tuhan Yesus, nama yang paling. Boleh jempolnya? Berkuasa, amin. Jalan-jalan ke pasar baru. Naik mikrolet nomor 21. Tak terasa waktu cepat berlalu. Terima kasih Kau selalu setia menyertaiku. Semua tangan di dada nyatakan. Aku sungguh cinta. Amin. Aku sungguh cinta Yesus. Di dalam hidupku hanya Kau pujaanku. Semuanya. Sarangeo, I love you. Oh I see teru. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. Bapak Ibu sendiri bisa? Sama-sama. Aku sungguh cinta Hidupku hanya Kau pujaanku. Amin. Sarangeo, I love you. Oh I see teru. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. Sarangeo sama-sama lagi. Sarangeo, I love you. Oh I see teru. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. I see teru. Sarangeo, I love you. Oh I see teru. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. Amin. Bapak Ibu pernah bilang sarangeo sama suaminya, sama pacarnya, pernah apa enggak? Belum pernah? Berarti yang pertama buat Tuhan Yesus. Amin. Pernah bilang aku tresno kowe? Pernah? Pernah bilang I love you? Pernah, puji nama Tuhan. Siapa yang belum pernah mengatakan I love you, aku cinta kamu sama pacarnya, sama suaminya, boleh angkat tangan? Oh, ibunya yang baju merah. Oh, puji nama Tuhan. Berarti cintanya yang pertama buat siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar atas kehidupan kami. Cinta-Mu begitu besar atas kehidupan kami. Kami menyadarinya Tuhan. Dan kami juga mau mengasihi Engkau. Kami mau mencintai Engkau lebih dari siapapun. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu dengan lebih sungguh. Kami mau memuji-Mu dengan lebih
semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah. Hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, kita boleh perlahan-lahan bangkit berdiri. Kita boleh bangkit berdiri kembali, Bapak Ibu Saudara. Ku bawa padamu, dengan rendah hati kami datang kepadamu Tuhan. dengan rendah hati ku persembahkan. Ku sadar ku ada karena anugerah saja. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah. Bukan karena kekuatanku. Amin. Angkat suaramu lebih dahsyat lagi. Saja nyatakan, ku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. bagi Allah kita lebih dahsyat. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
mari kita persembahkan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Hidupku Yes, Lord. adalah penyembahan. Yes, Lord. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu, berapa banyak kita menyadari bahwa kehidupan kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Kalau kita katakan aku gak bisa apa-apa, aku sudah tua, aku gak punya potensi apa-apa, aku gak punya talenta apapun, mari malam hari ini kita mau sadari bersama-sama bahwa setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sudah terbukti di atas kayu salib, kasih-Nya begitu besar di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembahkan. bagi, angkat tanganmu tinggi bagi Allah kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku Berharga di mata-Mu, segenap
Biar hadirat kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Setiap kami Tuhan, Kau menjadikan kami anak. Bahkan Kau berkata kami semua kami di tempat ini berharga dan mulia. Kami bersyukur Tuhan. Ya Ralaba Syakaralaba Ralaba Ralaba. Ya Ralaba Syakaralaba Ralaba Ralaba. Ya Ralaba 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 Ralaba. Ya Ralaba 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 Ralaba. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Kami tidak buru-buru Tuhan. Kami menanti-nantikan lawatan-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan. Sungguh kami mempersembahkan yang terbaik. Terus berbicara setiap kami di tempat ini. Teguhkan iman percaya kami bahwa Engkau mengasihi setiap kami, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kemuliaan-Mu. Boleh dengan iman percaya menyanyikan Bapak Ibu Saudara. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku bersembah. Sambil angkat tangan kita tinggi bagi Allah kita. Oh, ku tahu hidupku adalah
kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan iman percaya-Mu. Engkau Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sebentar kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus lebih dahsyat berbicara kepada setiap kami. Kami mau taat, kami mau setia kepada Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dijadikan baru, amin. Dan ku mau memuliakan, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Amin. Nyatakan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru, dan ku mau memuliakan, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Boleh keyboard saja. Terima kasih Yesus.
firman, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Bapak Ibu saja nyatakan, dan ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, hidup dalam kemuliaan, ketaatan, melakukan sebab hidupku aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Boleh ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Benar Tuhan, malam hari ini kami mau menyadari lebih lagi bahwa Kristus hidup di dalam kami. Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Kristus. Berikan kami ketaatan penuh Tuhan. Kami mau hidup taat dan menyenangkan Engkau. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan atas kehidupan kami. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam-Mu. Saya persilakan hamba, sebab ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, melakukan firman-Mu. Bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Dan ku mau Tuhan, mau memuliakan, menyenangkan hati, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam-Mu. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam-Mu. Dan hidupku bukannya aku Mari kita muliakan Tuhan malam hari ini. Kita menyembah Dia. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan malam hari ini. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Malam ini kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau-lah yang layak untuk ditinggikan. Karena Engkau-lah yang layak untuk dimuliakan.
Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami malam hari ini. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau lah yang layak untuk terima pujian kami. Engkau lah yang layak Tuhan untuk ditinggikan. Engkau lah yang layak untuk kami muliakan Tuhan. Kami hanya hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami hanya hamba-hamba-Mu yang rindu menyembah Engkau. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan selama hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, apa yang Engkau mau Tuhan, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ruangan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta atmosfer ilahi menguasai setiap kami, menguasai ruangan ini Tuhan, sehingga tidak ada satupun kuasa selain daripada kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Segala roh-roh yang mencoba untuk mencuri kebenaran firman-Mu, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, tertanam di dalam hati kami dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Enggak terasa kita sudah ada di bulan Agustus ya. Beberapa minggu lagi kita sudah mengakhiri Agustus ya. Kita sudah masuk di bulan September. Dan kita sudah mulai ini ya, cuacanya sudah dingin-dingin ya. Sudah turun hujan beberapa waktu kemarin ya. Ya, saya juga berdoa, Tuhan jangan kasih hujan, saya gitu. Karena kita enggak tahu ya, cuaca itu tiba-tiba ya, siang panas, tiba-tiba malam, sore sudah gelap ya. Tapi kemarin juga biarpun gelap enggak jadi hujan ya. Hari ini saya minta tidak ada hujan ya. Tuhan sudah kabulkan, puji nama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, hari itu terus berlalu begitu cepat ya Bapak Ibu.
Dari Januari, Februari, tiba-tiba sudah Agustus. Sebentar kita sudah mengakhiri tahun ini. Kita masuk di tahun 2026. Sudah sangat cepat. Sebentar lagi tiba-tiba kita dekornya sudah ganti hari Natal ya. Sudah ganti hari Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengingat waktu begitu cepat, pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Ya, apakah kita sudah siap? Kalau tema bulan ini adalah memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Tuhan. Kalau saya belajar tentang tema-tema dari Januari sampai hari ini, saya itu sampai ngomong sama itu ya Pak Jetli, ngomong gini, kok Bugem iku lek nggawe tema cek angel-angel sih. Saya itu gitu ya. Kok cek susah men ya. Nggak tahu kalau pembicara-pembicara yang lain ya. Itu bagi saya ya Bapak Ibu. Bagi saya itu tema-tema yang dibuat oleh Ibu Gembala itu sangat sulit Bapak Ibu. Jadi saya berdoa, Tuhan ini apa ini? Maksudnya ini apa? Kalau cuman mungkin tema hari ini memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti apa sih memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita itu bisa memuliakan Tuhan? Nah, itu loh yang membuat saya itu sulit Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya kita cuman berdiri di sini menyampaikan temanya hari ini, bulan ini memuliakan Tuhan. Nah, yang membuat saya sulit, kok Bu Gembala ini kok temanya cek wangel-angeli. Maksudnya apa? Susah untuk dijalani. Kalau cuman ngomong tok gampang Bapak Ibu ya. Temanya kayak bulan kemarin ya, mengalahkan karakter buruk. Apakah sudah karakter buruk itu sudah kita kalahkan hari-hari ini? Jangan sampai tema-tema itu cuman lewat begitu aja. Lewat 1 bulan, tapi tidak ada perubahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya maaf ya Ibu Gembala, tapi ini memang luar biasa. Kalau kita mau menjalani tema-tema itu, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Sampai akhir tahun nanti pasti banyak kesaksian, karena hidup kita diubahkan, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu loh tujuannya kita belajar firman Tuhan, merenungkan, dikasih tema sama Ibu Gembala. Saya tahu memang tema itu enggak asal ya Bu Gembala tiba-tiba wes iki. Pasti semua juga dapat dari Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya jemaat ini semakin bertumbuh dalam iman, dalam karakter, dalam semuanya. Karena hari-hari ini semakin cepat. Kalau Tuhan datang tiba-tiba, apakah kita siap? Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah karakter buruk itu sudah kita kalahkan? Atau masih ada mengikuti kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan seperti ini. Hiduplah seolah-olah atau seakan-akan besok kamu mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Seandainya kita tahu ya bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup, apa yang kita lakukan? Ya. Hiduplah seolah-olah besok itu kita mati. Kalau kita sudah tahu, oh besok aku mati, pasti kita berbuat sesuatu yang baik. Pasti kita berusaha sebaik mungkin. Kita berusaha hidup dengan hati-hati. Karena kita tahu besok kita mati. Ya, kita tidak mungkin punya pikiran, ya wis lah mati, besok aku masuk neraka. Enggak mungkin. Pasti kita mau hidup dengan baik, dengan hati-hati. Kita tidak mau membawa dosa. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu tujuan kita, ya. Jadi kalau seolah-olah besok kita mati, apa yang kita persiapkan hari ini? Apa yang kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, ungkapan ini berbicara tentang bahwa setiap kita itu nantinya pasti mati. Ya, betul ya Bapak Ibu. Ya. Tapi kita tidak tahu kapan kita mati.
Ya. Yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga dengan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Kita berhati-hati menjaga setiap langkah hidup kita. Supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita itu mempermuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Enggak gampang ya Bapak Ibu. Kadang kita itu kepinginnya juga berbuat yang baik selalu setiap hari. Tetapi nyatanya apa yang kita lakukan? Nah, kalau firman Tuhan mengatakan apa? Kita maunya berbuat baik, tetapi daging ini loh lemah ya. Pinginnya yang baik-baik yang kita lakukan, tapi justru sebaliknya Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu, oh besok aku mati. Pasti kita menyelesaikan semuanya ya. Contohnya kalau mungkin kita lagi ada seteru ya, pasti kita cepet-cepet minta maaf. Cepet-cepet minta maaf. Pasti kita menyelesaikan semua yang baik-baik. Nah, contoh kalau kita biasanya itu baca firmannya bolong-bolong. Mungkin kalau tahu besok kita mati so dintekno ini semalam ya. Karena nggak bisa tidur ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau kita nggak pernah berdoa, nah kita bisa apa? Bisa berdoa sepanjang malam, bisa gak berhenti-berhenti. Karena kita apa? Takut mati Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu, ini ungkapan bagus ya. Ayo, apa yang kita lakukan kalau besok kita mati? Nah itu harus kita ingat setiap hari. Supaya kita bisa apa? Kita selalu bisa berjaga-jaga dan menjaga hidup kita tetap apa? Berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Nah itu harus tetap kita ingat ya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan kalau besok kita mati? Ya kita pasti membereskan dan kita pasti selalu apa? Nggak mau nanti di sana aku tetap membawa dosa, kan nanti aku pasti masuk neraka kalau aku masih ada dosa. Nah Bapak Ibu, ayo kita malam hari ini belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan buka di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan perikopnya hidup orang Kristen ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kemudian ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikopnya adalah hidup orang Kristen. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat ini ditulis oleh Petrus, surat ini ditulis oleh Petrus pada saat orang-orang Kristen pada waktu itu ada dalam penganiayaan ya, dalam tekanan yang berat ya. Sehingga Petrus mengingatkan kepada orang-orang pada waktu itu. Dikatakan di ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi cara hidup yang memuliakan Tuhan yang pertama itu adalah tetap berdoa. Bapak Ibu. Kalau di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu. Ini ditulis Petrus untuk mengingatkan pada waktu orang-orang Kristen pada waktu itu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan dianiaya. Dia mengatakan
kamu harus tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gak mudah ya. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan teraniaya, tetapi kita harus tenang. Kita harus tenang supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa berpikir. Kalau kita tenang itu bisa berpikir ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lagi panik, kita lagi gelisah, mungkin tahu apa yang harus kita kerjakan. Di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, firman Tuhan katakan kita harus tetap tenang. Supaya kita bisa berdoa. Karena apa? Karena doa itu adalah kekuatan kita. Karena doa itu adalah benteng hidup kita. Dalam segala sesuatu kita perlu Tuhan, kita perlu doa. Kalau kita berdoa, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ayo kita berdoa, kita tetap berdoa. Kalau di 1 Tesalonika dikatakan, tetaplah berdoa. Jadi dalam segala sesuatu, dalam keadaan nggak enak ataupun dalam keadaan senang, dalam keadaan baik-baik, tetap berdoa Bapak Ibu. Ya, kalau kemarin saya sempat ngobrol ya dengan ketua itu ya, doa ya. Jangan sampai nanti kalau sudah mengalami masalah, baru nanti datang berdoa cari Tuhan. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Pada waktu kita dalam keadaan baik-baik saja, pada waktu kita dalam keadaan nyaman, pada waktu kita senang diberkati Tuhan, ayo jangan melupakan doa. Ya, karena apa? Semuanya itu dari Tuhan ya. Berkat-berkat itu dari Tuhan, pertolongan itu dari Tuhan. Jangan kalau kita sudah enak, sudah nyaman, kita menomersekiankan Tuhan. Jadi kita tidak mengutamakan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita mencari Tuhan terlebih dahulu, saya percaya semuanya bisa kita lalui. Ya, di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di tengah masalah, semuanya pasti dapat beres kalau kita mengutamakan Tuhan. Beres kabeh. Kalau kita mencari Tuhan. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu, sampai ini saya bilang, wis Bu, didoakan aja, saya katakan, didoakan aja. Tuhan itu punya banyak cara bagaimana untuk membawa orang itu duduk, datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Kita berdoa aja. Nanti caranya Tuhan itu loh banyak ya. Nggak tahu dengan cara seperti apa sampai dia datang sendiri mencari Tuhan. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Ayo, selagi kita nyaman, selagi kita diberkati, selagi kita menikmati berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, selagi kita aman-aman saja, ayo jangan tinggalkan doa. Jangan kita tinggalkan Tuhan, tetap berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena berdoa itu adalah cara kita mempermuliakan Tuhan. Ya, berdoa itu kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan doa, dengan pujian. Jadi kalau kita tidak pernah berdoa, apakah kita sudah mempermuliakan Tuhan? Padahal kita mempermuliakan Tuhan itu salah satunya melalui doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, bagaimana cara hidup kita itu memuliakan Tuhan? Yang pertama yaitu tetap berdoa. Ya, tetap berdoa, tetap meninggikan Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap mencari Tuhan. Karena doa itu apa? Pertolongan kita, doa itu kekuatan kita, doa itu nafas kita. Kalau kita nggak berdoa berarti nggak bernafas. Kalau nggak bernafas apa Bapak Ibu? Mati ya. Itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu
Ayo hari-hari ini ya, bukan hari-hari yang semakin mudah, tapi hari-hari yang semakin sulit. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita nggak akan mampu Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa. Kalau orang-orang dalam dunia sekuler ya, dalam pekerjaan ya, semua mengeluh ya, ekonomi sulit, barang-barang naik. Kita jualan tapi peminatnya nggak ada. Tetapi kalau kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk mendatangkan pembeli, untuk mendatangkan pertolongan bagi kita. Kita itu dibuat beda dengan dunia ini Bapak Ibu. Ya, karena kita itu adalah anak-anak Allah. Kalau kita punya Bapa di surga, kekayaan semuanya itu milik Tuhan. Kalau cuman berkat yang sepele ya, yang cilik-cilik itu, bagi Tuhan itu kecil. Tuhan sanggup mengirimkan pembeli-pembeli, tidak tahu dari mana tiba-tiba datang. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Mungkin bapak-bapak ibu yang lain yang punya usaha, mungkin juga merasakan ya. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, kalau kita berdoa, menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan bekerja dalam hidup kita, seluruh hidup kita. Makanya jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Kalau dibilang ya, saya itu tokonya itu toko buka tutup ya Bapak Ibu. Bu Esti sampai dengar kalau telepon saya itu, Bu, sampean diseneni pelanggan ya. Karena ya nanti iki buka apa gak tokoe. Nah kadang saya enggak bisa gitu ya. Nanti tiba-tiba ya saya harus latihan angklung, tiba-tiba saya harus kemana ya, tiba-tiba saya harus kemana ya. Masuk saya enggak bisa, saya enggak bisa. Loh, saya mau belajar mengutamakan Tuhan. Tapi itu saya alami kalau saya mengutamakan Tuhan. Berkat-berkat itu tidak akan habis seperti orang yang buka non-stop Bapak Ibu. Itu loh Tuhan luar biasanya. Jadi ayo jangan takut kita mengutamakan Tuhan. Kalau kita pegang janji firman Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya. Jadi kalau yang punya toko, yang punya pekerjaan, ayo utamakan Tuhan. Kalau kita waktunya beribadah, ya beribadah. Waktunya kita melayani, ya melayani. Loh, terus terang ya Bapak Ibu, setiap komunitas saya juga libur. Nah, saya terima order hanya lewat WA. Nanti kalau, Bu tutup hari ini, ya tutup besok aja. Nah, ya besok aja ya datang mereka. Loh, seharusnya kalau besok aja, kan dia bisa cari ke toko lain. Tapi Tuhan itu luar biasa, dia tetap datang Bapak Ibu. Nah itu loh luar biasanya Tuhan, makanya jangan takut Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, Tuhan kita dahsyat ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Sekarang yang kedua kita baca di ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, yang poin kedua, cara hidup yang memuliakan Tuhan yaitu tetap mengasihi. Kalau kita baca ini ya, pada waktu itu orang dalam tekanan, dianiaya, tapi harus tetap mengasihi. Bisa enggak Bapak Ibu? Wes dianiaya, mungkin ditekan, tapi harus tetap mengasihi. Secara manusia enggak mungkin ya, tetapi di sini kalau kita pengen hidup kita memuliakan Tuhan, kita harus tetap mengasihi. Enggak tahu bagaimana caranya, nanti Tuhan pasti mampukan. Kalau kita mau mempraktekkan kasih ini, enggak gampang ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Yusak sudah mengalami ya. Kalau mengasihi ini tidak gampang ya. Teman yang kita percaya ya. Ternyata apa Pak Yusak? Jak kuping katanya. Lah, bagaimana?
Nah, di situ kita harus mempraktekkan kasih itu. Kita harus mewujudkan kasih itu. Enggak gampang. Oh, duitku dipangan kok ditekne kok, tapi aku harus tetap mengasihi. Enggak mudah Bapak Ibu. Mungkin kalau kita cuman mungkin dihujat sama orang-orang gini, mungkin ya wis lewat-lewat gitu aja. Tapi kalau ini uang sudah dikasihi, sudah ditolong, teman besti loh ya, besti teman deket. Akhirnya kita diciak Bapak Ibu. Bagaimana kita harus bisa kasih itu enggak diomong tok ya Bapak Ibu, tapi harus dinyatakan, harus diwujudkan. Kita bisa melihat kasih itu nyata apabila apa? Ya seperti Pak Yusa itu. Kalau kita mengalami hal seperti itu, bisa kita lihat apakah engkau punya kasih atau tidak. Nah, harus diwujudkan, harus dinyatakan. Jadi enggak omong tok ya Bapak Ibu. Tapi harus hati-hati ya Bapak Ibu. Kadang orang menyalahgunakan kasih itu. Ada beberapa orang, enggak semua orang lah. Ada beberapa orang yang menyalahgunakan kasih ini. Contohnya apa? Minta tolong, Bu Gembala, minta tolong Bu, apa bisa saya dipinjami uang? Nah ini contoh ya, terus mari gitu, oh sorry aku hari ini belum ada uang. Waduh ini Bapak Ibu, ngomongnya ya pasti nanti ini, Bu Gembala itu, udah itu ya Bapak Ibu, U-nya ini panjang U-nya. Ini. Firman Tuhan ngomong kasih, tapi gak pernah. Ya apa ini? Karena saya ngalami Bapak Ibu, saya ngalami. Ya. Sampai orangnya ngomong gini, lebih baik pinjem ke rentenir daripada pinjem di hamba Tuhan. Ya, kalau pinjem di rentenir itu ndak banyak ngomong, ndak banyak tanya. Ya wong kon bayar bunga ya Bapak Ibu. Nah, sampai saya digitukan, sampai saya sempat juga gitu ya, kok bisa sampai seperti itu. Daripada pinjam sama hamba Tuhan yang ngomong di mimbar tentang kasih. Tapi itu loh Bapak Ibu. Nah ini, jadi untuk mempraktekkan kasih ini kita juga perlu hikmat ya. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Jadi di dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tingkah laku kita harus minta hikmat Tuhan. Kalau enggak, ya itu, kita dapat itu tadi ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini ya, kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, apakah kita bisa mengampuni? Kalau kita bisa mengampuni, nah di situ nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang enggak mungkin ya. Kalau kita sudah seperti itu ya, rasanya enggak mungkin aku mengampuni dia. Tetapi kalau itu kita bisa lakukan, kita bisa mengampuni dia, kita bisa melupakan. Enggak melupakan ya biasanya, tetap ingat ya Bapak Ibu. Ya, Pak Yusa tetap ingat enggak? Ya, tetap ingat pastian ya. Tapi kita mengampuni tapi ketok opo eling sik pegel ya Pak ya. Ya. Itu manusia ya. Tetapi kalau kita memiliki kasih Bapa, ya, kasih Bapa, pasti kita bisa mengampuni mereka. Tanpa kasih Bapa, kadang saya kalau berdoa, Tuhan berikan aku kasih Bapa. Kasih Bapa itu kasih yang luar biasa. Ya. Kalau tanpa kasih Bapa kita gak mampu Bapak Ibu untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita yang bencekno. Di sini gak ada loh Bapak Ibu. Gak ada, semua baik ya. Yang amin Pak Yusa toh ya. Puji nama Tuhan ya. Di sini semua baik ya. Kita semua saling memaafkan, saling mengampuni, saling mendukung ya. Itu supaya apa? Supaya hidup kita itu beda dengan dunia. Kalau dunia
katanya Bu Viken kemarin, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kita enggak, kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Bisa enggak? Kalau tidak ada kasih Bapa tidak mungkin bisa. Kalau dikasih pipi kiri pasti tangan yang maju. Pasti ini, mau kuburan apa rumah sakit gitu ya. Tangan kiri apa tangan kanan gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kasih Bapa itu mengubah segalanya ya. Dari hal yang tidak bisa menjadi bisa. Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengampuni, kita itu loh, dulu juga waktu Tuhan mengampuni kita itu orang yang berdosa. Ya, yang tidak pantas untuk menerima kasih Tuhan itu. Oleh sebab itu, apa sih susahnya? Gitu ya, mungkin Tuhan ngomong gitu. Apa sih susahnya kamu mengampuni? Wong aku loh mengampuni kamu itu pada waktu kamu berdosa. Seharusnya kamu itu mati. Tetapi karena kasihku, ya, aku menyelamatkan engkau. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Enggak mudah ya. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Ya. Kita belajar bersama-sama, saya juga harus tetap masih belajar banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, supaya kita bisa memuliakan Tuhan yaitu dengan tetap berdoa. Yang kedua, yaitu tetap mengasihi. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu ayat 10 dikatakan ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus melayani satu dengan yang lain ya. Satu dengan yang lain. Selama kita hidup, kita itu diberi karunia. Pasti kita diberi karunia masing-masing oleh Tuhan. Nah, kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Karunia-karunia itu ya. Kalau kita itu adalah tubuh Kristus, berarti ada tangan, ada kaki, ada ini, semua saling melengkapi ya Bapak Ibu. Nah, itu menjadi satu kesatuan. Karunia-karunia itu untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jadi enggak ada yang lebih Bapak Ibu. Kalau kita melayani, biarlah semuanya itu untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita. Kalau kita berkata-kata, dikatakan ya di ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalau kita berbicara, ya kita diberi karunia untuk menasehati orang, ya kita nasehati sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita diberi karunia untuk menolong orang, ya kita menolong orang. Jangan pamrih, jangan punya motivasi yang lain Bapak Ibu. Ya, karena hari-hari ini, ya di hari-hari terakhir ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang itu yang sudah memperjualbelikan karunia. Ya, mereka menolong orang, mereka mendoakan orang supaya mendapat imbalan. Ya, motivasinya itu sudah apa? Keluar dari jalurnya Tuhan. Padahal kita menerima karunia-karunia itu gratis. Seharusnya kita juga memberikan itu gratis ya Bapak Ibu. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang mulai apa? Menjual dengan apa? Mereka melayani dengan motivasi yang beda. Mereka minta imbalan. Ya, saya dengar ya, seorang hamba Tuhan melayani orang, tidak tahu itu jemaatnya apa bukan, saya tidak tahu. Kemudian dia berdoa, dia mendoakan, contohnya Ibu Gembala ya, mendoakan jemaat. Nah, terus kemudian, nah proyek ini deal. Nah, harusnya kita yang mendoakan, ya sudah, kita bangga ya. Karena kita berdoa itu kan Tuhan yang bekerja, bukan kita ya.
Nah, tapi dia nggak mau. Dia minta berapa persen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampai heran, loh, masuk sampai seperti itu? Iya. Bahkan orang yang sudah didoakan itu ngomongnya seperti ini, loh, sudah tak kasih segini aja, nggak mau Bapak Ibu, dikembalikan. Aku mau berapa persen? Terus saya bilang gini, yo iku lek aku gak tak kei pisan saya. Bapak Ibu, saya katakan seperti itu. Aku juga tak kei pisan saya gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati ya. Hari-hari ini loh, kita melayani itu melayani untuk Tuhan. Jadi jangan kita mempunyai motivasi yang beda. Jangan mempunyai motivasi yang keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau kita melayani untuk Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, kalau kita makan, kalau kita minum ya, itu biarlah semuanya itu untuk Tuhan. Lah, dari hal yang kecil itu aja loh, Tuhan memperhatikan ya. Kalau kita melakukan hal yang kecil itu, ya lakukan untuk Tuhan. Apalagi hal-hal yang besar ya. Menakutkan Bapak Ibu ya. Tapi di sini tidak ada, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya itu sampai ya ngeri. Saya mendengar itu saya sampai ngeri. Mosok? Iya. Saya sampai gini, waduh. Ya kita lihat aja ya. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu tidak akan bertahan lama ya Bapak Ibu, tidak akan bertahan lama. Pasti Tuhan itu punya cara nanti ya. Karena hari-hari terakhir ini pemurnian. Jadi yang enggak benar itu pasti dia hancurkan sama Tuhan. Kalau yang enggak benar pasti dihabiskan sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu ayo kita menjaga hidup kita sedemikian rupa ya. Karena kita enggak tahu kapan kita mati. Ya, tapi jangan lupa bayar di saya Bapak Ibu ya. Iuran ya, bayar iuran. Karena kita enggak tahu kapan kita mati. Tiba-tiba ayo, yang belum bayar, jangan angkat tangan, enggak usah ya. Dilunasi, karena kita enggak tahu loh. Ya kalau ini tadi, ungkapan ini tadi yang mengatakan, seolah-olah kita besok mati, pasti dilunasi kabeh. Ya. Tapi kan kita karena enggak tahu kapan kita mati ya Bapak Ibu. Jadi kita enggak siap-siap, santai aja wes aku sehat-sehat kok, gak katene bayar gak popo ya. Jadi saya Bapak Ibu sampai saya gini, orang-orang kalau ketemu saya itu kayak COVID dan dewe. Jadi padahal saya itu enggak nagih ya Bapak Ibu. Pokok saya duduk bawa kartu saya, sudah semua itu antri bayar dewe. Saya harus diangkat gini, ayo siapa yang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu loh ya, kita harus berjaga-jaga, kita harus bersiap-siap. Seolah-olah besok kita mati, ayo bayaran ya Bapak Ibu. Gak mati rep cerai ya. Karena mati gak enak katanya Bu Esther Sulaiman kemarin ya. Panas di dalam kubur ya. Kita mau rapture aja wes, gak ngerepoti orang. Gak ngerepoti Bu Foni golek peti barang gak ya. Kalau bisa semua gitu ya, saya juga minta gitu. Aku gak kepingin mati, aku juga kepingin rapture, saya katakan seperti itu. Pasti semua gak mau ya. Apalagi terus leren loro disik ngene. Waduh, gak mau ya. Kita maunya itu bersama-sama dengan Tuhan, terangkat ke surga ya. Itu keinginan kita semua Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Itulah cara hidup yang memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama kita tetap berdoa, ya tetap berdoa. Karena berdoa itu adalah merupakan benteng kita, perlindungan kita. Ya, saya sedikit bersaksi ya. Oh, enggak bersaksi, cerita ya Bapak Ibu. Cerita, kemarin itu saya ditelepon sama adik saya yang di Semarang ya. Dia telepon saya, "Shalom, sibuk enggak?" Ya biasanya seperti itu. Terus nih, "Oh enggak, kenapa?" Saya gitu. Ini loh, dia cerita. Ternyata kakak saya yang di Surabaya itu, ternyata dia itu ditelepon, diteror ya. Penipuan. Nah, mungkin dia juga pakai gendam ya di telepon itu. Pertama dia itu teleponnya itu telepon nomor
hotel karena kakak saya itu resepsionis ya, jadi telepon hotel. Kemudian pertama dia ngomongnya gini, apa pernah kehilangan kartu BPJS? Oh enggak. Apa pernah kehilangan KTP? Enggak, ya sudah enggak. Terus kemudian dilanjutkan lagi, dioper lagi ke temennya lagi. Loh, ibu ini ada tunggakan BPJS 16 juta sampai 20 juta. Nah, kaget. Kakak saya ini kaget. Loh, usia sudah 70 tahun. Dia masih dipercaya resepsionis berapa hotel. Itu kan luar biasa ya. Tapi pada waktu digertak seperti itu ya kaget ya, takut Bapak Ibu. 70 tahun ya. Bayangkan, dia nggak ngerti ya. Mungkin dia juga telepon-telepon gitu nggak paham ya. Nah, dia terus kemudian dimintai nomor telepon. Nomor teleponnya berapa? Mari gitu. Oh, nomor teleponnya dikasih. Akhirnya dikasih nomor telepon HP-nya dia. Terus akhirnya, lu lapo kok dikasih saya itu gitu. Ya iki lek sadar ya, lapo kok dikasih lah. Mungkin dia itu kena gendam, dia nggak sadar itu. Makanya dia terus ngomong, dikasih nomornya. Nomor nicknya KTP itu dikasih. Terus kemudian dia bingung, terus mari gitu digetak-getak. Sudah, jangan ditutup. Nanti kalau ditutup ini bisa dipidanakan. Lah, takut Bapak Ibu. Takut karena dia diancam gitu, dipidanakan. Terus kemudian dia nggak tutup telepon, terus mari gitu, pulang jam berapa gitu kan. Loh, pulang jam 4 gitu. Pokoknya nanti di mana, maksudnya keberadaannya di mana itu harus ngasih tahu katanya gitu. Loh, kok kurang ajar ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nanti harusnya pokoknya nanti ternyata sampai terus gini barang. Bisa keluar sekarang katanya gitu. Jadi suruh keluar itu mungkin nanti kalau keluar itu terus dia dituntun suruh transfer gitu mungkin ya. Cuman itu dia masih dalam lindungan Tuhan. Nah, dia jadi nggak bisa, saya repot, bisa gitu. Sing tak herani tapi kenapa kok dijawab terus gitu loh, kok nggak mau dipateni chat gitu loh. Lah, ya harusnya sudah gitu-gitu kan dipateni chat loh. Sampai dia gini, ngomong gini kok ngene. Loh, ada tunggakan 16 sampai 20 juta. Gini. Loh, puji Tuhan saya itu selama buat BPJS nggak pernah sakit loh, sudah gitu loh padahal Bapak Ibu. Loh, tapi kok ya percaya masih dilanjutkan gitu loh, kok ya enggak langsung dipateni chat. Saya heran sampean, ya mungkin itu kena guna-guna gendamnya itu mungkin. Terus sampai di rumah itu ya ditelepon lagi sama orangnya itu tapi nomor lain kan. Tapi sama temannya sudah diblokir, langsung blokir. Jadi dia itu kayak orang bingung, orang linglung gitu loh Bapak Ibu. Terus saya ngomong gini, makanya berdoa. Iya aku berdoa katanya. Baca Mazmur 91 saya katakan gitu. Aman dalam lindungan Tuhan. Sudah sebelum berangkat kerja aku sudah baca Mazmur 91 katanya gitu. Oh ya puji Tuhan berarti aman nih. Tidak sampai transfer ikut aman dalam lindungan Tuhan saya katakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kejahatan itu semakin ya nggak karuan ya. Karena keadaan sulit jadi kejahatan itu berusaha semaksimal mungkin. Terus saya ngomong gini. Oh dia ngomong gini, sampai minta video call barang. Terus saya itu ngomongin, ojo sampai lo ya, ojo sampai video call saya itu gitu. Terus saya jelaskan, sekarang itu AI gini. Terus dia tambah gini, wes aku tambah bengong. Saya juga kasihan, wes gak usah dibahas lagi wes. Ayo kita berdoa, saya katakan gitu. Ya wes ayo kita berdoa. Mari gitu terus mandi keramas wes tenang. Handphone matikan saya gitu, Bapak Ibu. Terus saya belum hubungi lagi ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu loh perlunya kita berdoa. Karena kita nggak tahu ya kejahatan itu di mana-mana. Tetapi kalau kita senantiasa berdoa, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya nggak akan perpanjang. Mari Bapak Ibu, biarlah semua yang kita lakukan ya, apapun yang kita kerjakan, itu semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Hanya Tuhan yang layak untuk diagungkan. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa wes iki karena aku semua. Kita kalau seperti itu, kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tetapi biarlah apapun yang kita peroleh hari-hari ini, apapun yang kita kerjakan,
itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, pekerjaan, pelayanan, berkat-berkat, semuanya itu dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Tuhan. Ya, melalui perkataan kita, apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Kadang-kadang kalau kita marah, kita losdol ya Bapak Ibu. Losdol. Kata-kata yang keluar itu bukan kata-kata yang memuliakan Tuhan, tapi kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan orang. Tetapi ayo kita bulan ini temanya adalah memuliakan Tuhan. Jadi muliakan Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita, ya, supaya nama Tuhan ditinggikan. Mari saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan satu pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu menutupi banyak dosa, ya. Kasih itu menutupi segala pelanggaran, kesalahan-kesalahan kita. Seringkali kita tidak bisa mengampuni. Seharusnya kalau kita mengasihi, kita menutupi segala kesalahan mereka, keburukan mereka. Tetapi seringkali kita justru membuka aib mereka. Justru kita menyebarkan setiap keburukan-keburukan mereka. Ayo hari ini kita sudah mengerti firman. Biarlah kasih itu menutupi dosa. Kasih itu memampukan kita untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kalau ada teman kita yang membuat kesalahan yang seharusnya kita tolong, tetapi justru kita mencemarkan nama baiknya dengan memviralkan dia, memviralkan kesalahan-kesalahannya. Ayo hari-hari ini kita mau menolong, kita mau menunjukkan kasih kita. Kita buat hidup kita itu beda dengan dunia, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang, kita adalah ciptaan Allah yang dibuat untuk melakukan perbuatan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari malam hari ini kita muliakan nama Tuhan, kita tinggikan Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang patut kita muliakan. Hinarala masike narala batakan, hinarala masike nakayatakan narala masyakara la batakan, hinarala masyakara la batakan narala masyakara, hinarala masike narala bayara la masike narala, hinarala masike nakayara la masike nakanarala mayara la masyakara la, hinarala masike narala barala barala bayara la masike narala bayara, hinarala masike nakarala bayara la masyakara la batakan narala barala barala, hinarala masike narala barala 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 barala, hinarala masike narala barala barala barala, hinarala bayara la masike narala barala. Yesus Tuhan,
muliakan Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan dalam hidup kami. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Hanya nama-Mu yang layak kami muliakan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kau mengajarkan kami untuk memuliakan Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan. Mari kita angkat tangan kita mau memuliakan Tuhan malam hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuliakan Dia malam hari ini. Katakan dimuliakan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Biarlah hidup kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Biarlah hidup kami mempermuliakan Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memuliakan Engkau. Kami perlu Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Kami perlu Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kau Rajaku, katakan dimuliakan. Amin, amin, amin. Katakan dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Benar Tuhan, seumur hidup kami, selama kami masih bernafas, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan.
Kami mau dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan, Engkau tetap dimuliakan, baik dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tindakan kami, bahkan saat kami berpikir pun Tuhan, kami berkata-kata, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menciptakan kami, Engkau mendesain kami, untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, buat hadirat-Mu yang menguatkan dan menjamah kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang sudah datang untuk beribadah. Kami percaya bahwa setiap persoalan kami, bahwa setiap apa yang kami doakan Tuhan, Engkau menjawabnya malam hari ini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan. Tuhan memberikan kami telinga untuk kami mendengar firman-Mu malam hari ini. Bukan sekedar kami mendengar Tuhan, tapi kami pulang, kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati Ibu Pendeta Foni dalam setiap pelayanan, usaha pekerjaan, bahkan dalam kehidupan keluarganya. Tuhan, kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, untuk semua ibadah baik onsite maupun online. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami malam hari ini. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu, saudara-saudara teman-teman kami yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam keadaan persoalan, maupun mereka yang dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih. Malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Bersama-sama kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Dan kami menerima anugerah berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memberikan hikmat, marifat, memberikan kekuatan, anugerah, perlindungan dalam kehidupan kami. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.